Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK 2024. Soal yang selalu muncul di UTBK sebelumnya. Kali ini materi penalaran umum yang akan saya bahas. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mangga yang akan dijual di supermarket adalah mangga yang memiliki berat minimal 400 gram, warna kulit cerah dan berbentuk bulat pipih. Berarti di sini ibaratnya ada 3 informasi. Yang pertama, mangganya harus memiliki berat 400 gram, warna kulit cerah dan berbentuk bulat pipih. Kesimpulannya adalah mangga yang akan dijual di supermarket di sini. Jika terdapat sekotak mangga yang berwarna hijau, beratnya kurang dari 400 gram. Nah, di sini warnanya saja sudah bertolak belakang dengan warna mangga yang diketahui di awalnya ya. Jadi mangga berwarna hijau tua dan beratnya kurang dari 400 gram. Karena informasinya berlawanan, otomatis di sini kesimpulannya juga berlawanan. Maka yang tepat adalah mangga tersebut tidak layak dijual di supermarket. Berikutnya masih dengan soal yang mirip di sini karena sering muncul seperti ini di UTBK sebelumnya. Seorang karyawan akan mendapatkan kenaikan jabatan. Jadi mendapatkan kenaikan jabatan, ini kesimpulannya, jika dalam 2 tahun terakhir poin penilaian tahunan di atas 80 dan persensi minimal 85. Ya, persensi minimal 95. Andi dalam 2 tahun terakhir memiliki poin penilaian 80 dan persensi 95. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Andi akan mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan. Berarti dari sini kesimpulannya tidak sesuai dengan yang diketahui di awal. Jadi dari sini adik-adik pejuang UTBK 2024 harus bisa membedakan kapan simpulan itu salah, kapan simpulan tidak relevan, dan kapan simpulan tidak dapat dinilai. Simpulan tersebut pasti salah jika informasinya lengkap tapi berlawanan di situ ya. Jadi informasi lengkap, simpulannya berlawanan. Artinya kalau di situ simpulannya adalah kenaikan jabatan, maka dikatakan salah jika tidak mengalami kenaikan jabatan. Kapan simpulan itu tidak relevan? Jika informasinya lengkap, simpulannya menyimpang ya, atau tidak sesuai dengan yang diketahui. Dan kapan simpulan itu tidak dapat dinilai? Jika informasinya tidak lengkap. Ya, informasi tidak lengkap. Berarti di soal ini informasinya lengkap, tetapi simpulannya tidak sesuai dengan simpulan awal. Kenaikan jabatan, tapi di sini kesimpulannya kenaikan gaji dan tunjangan.
berarti simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Berikutnya, coba dipandangi dan direnungkan. Cukup 20 detik akan muncul jawabannya sendiri. Coba di sini. Oke, bagaimana adik-adik pejuang UTBK? Di sini informasinya adalah IPK-nya 3,2 yang pertama. Yang kedua, aktif berorganisasi kampus. Dan yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Nah, di sini Vira adalah ketua BEM. Berarti di sini aktif organisasi. Berarti satu informasi terpenuhi. Memiliki IPK 3,45. Dua informasi terpenuhi. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah Vira pasti mendapatkan beasiswa dari perusahaan X. Nah, di sini informasinya kurang. Jika informasinya kurang, maka dipastikan simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Apa yang kurang? Yaitu tidak sedang menerima beasiswa lainnya, di situ tidak ada. Walaupun IPK-nya 3,45 dan aktif berorganisasi, tapi kalau di situ sedang menerima beasiswa lainnya, maka dipastikan tidak akan mendapatkan beasiswa dari perusahaan X. Oke, tentunya jelas untuk adik-adik semuanya. Berikutnya, jalan penghubung antar desa di Kabupaten X banyak mengalami kerusakan parah dan kurangnya penerangan pada malam hari. Hal ini membuat sering terjadi kecelakaan di jalan tersebut pada malam hari. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin asumsi yang mendasari argumen tersebut? Apabila menjumpai soal bacaan seperti ini, maka kita harus fokus di bacaannya ya. Jangan berasumsi agak jauh dari bacaan. Kita harus tetap fokus di situ isinya apa bacaan tersebut. Jadi isinya adalah jalan penghubung Kabupaten X mengalami kerusakan dan kurangnya penerangan pada malam hari yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan. Oke. Yang pertama, kerusakan jalan adalah tanggung jawab pengguna jalan. Otomatis salah ya, tidak sesuai dengan bacaan. Kerusakan jalan banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna jalan. Kerugiannya di sini adalah terjadi kecelakaan. Jadi memungkinkan untuk yang B di sini. Yang C, penerangan jalan yang minim disebabkan tunggakan pembayaran listrik. Nah, ini terlalu jauh ya, terlalu jauh logikanya. Jadi sudah di luar bacaan. Dipastikan salah. Jalan yang gelap rawan terjadi tindak kriminalitas. Di bacaan tidak disebutkan kriminalitas. Warga sebaiknya bekerja bakti memperbaiki jalan tersebut. Tidak ada istilah kerja bakti di situ. Berarti sudah yakin jawaban yang tepat adalah yang B. Di desa R ditemukan kasus stunting pada anak balita dengan jumlah yang cukup tinggi. Menurut dokter yang bertugas di sana, hal ini disebabkan karena masyarakatnya kurang pengetahuan tentang gizi yang baik pada saat kehamilan dan menyusui. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Perlu diketahui, memperlemah ini artinya tidak sesuai dengan bacaan. Tidak memperlemah berarti sesuai dengan bacaan. Kata kunci di sini adalah bahwa di desa R ditemukan kasus stunting. Nah, stunting di sini berarti ibaratnya kesehatannya tingkatnya rendah ya. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Tingkat pendidikan masyarakat desa R tergolong rendah. Nah, di sini tidak memperlemah ya, sesuai dengan bacaan. Di mana di situ
tingkat pendidikan masyarakat desa R tergolong rendah, di situ karena ada kasus stunting di sini dan juga karena masyarakatnya kurang pengetahuan tentang gizi yang baik pada saat kehamilan dan menyusui. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikannya rendah. Penyuluhan tentang pemenuhan gizi sangat diperlukan di desa R, sangat diperlukan dikarenakan kasus stunting menandakan bahwa pengetahuan tentang gizi di sini sangat kurang, berarti tidak memperlemah. Informasi mengenai kesehatan mudah diakses oleh masyarakat R, otomatis di sini memperlemah karena ada kasus stunting dalam jumlah cukup tinggi. Ini membuktikan bahwa kesehatan di situ sulit diakses oleh masyarakat R. Kegiatan posyandu harus lebih digalakkan di desa R. Ini tidak memperlemah ya, sesuai dengan bacaan untuk meningkatkan kesehatan pada balita. Anak-anak di desa R tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini memperlemah ya. Stunting itu artinya bahwa berkembang dengan tidak baik. Berarti kalau anak-anak di desa R tumbuh dan berkembang dengan baik, di situ tidak sesuai dengan bacaan atau memperlemah. Mulai tahun 2023, India menyalip Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia ya. India menyalip Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia. Sepertinya program pemerintah Tiongkok Satu Anak Cukup mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk negara Tiongkok. Manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan-bacaan tersebut? Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk negara India lebih tinggi daripada Tiongkok. Ini tentunya tepat ya, artinya didukung ya. Mengapa? Dari sini India menyalip Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak. Itu membuktikan laju pertumbuhan penduduk negara India lebih tinggi daripada Tiongkok, sehingga menyebabkan tahun 2023 India bisa menyalip Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia. Pemerintah India yang B kurang memperhatikan masalah laju penduduk yang tinggi. Di sini kurang tepat juga ya. Kurang maksimal untuk jawaban ini dikarenakan pemerintah India kurang memperhatikan masalah laju penduduk yang tinggi. Tidak dijelaskan secara tepat di situ untuk bacaan yang berkaitan dengan perhatian pemerintah India berkaitan dengan laju penduduk yang tinggi. Sekarang Tiongkok menempati posisi kedua sebagai negara berpenduduk terbanyak. Ini tentunya tepat ya, dikarenakan ada kata-kata India telah menyalip Tiongkok. Berarti awalnya di situ yang terbanyak penduduknya adalah Tiongkok disalip oleh India ya, sehingga dari situ Tiongkok berada di bawahnya India atau posisi kedua. Nah, hal ini membuktikan bahwa sekali lagi jika soal itu berkaitan dengan bacaan, maka fokuslah terhadap isi bacaan saja. Tidak perlu berpikiran yang meluas dari bacaan itu. Ya. Yang D, program Satu Anak Cukup harus diterapkan di India. Tidak ada kata itu di bacaan ya. Di bacaan itu adalah programnya Tiongkok Satu Anak Cukup. Yang E, India dan Tiongkok bersaing sebagai negara berpenduduk terbanyak. Di situ tidak bersaing ya. Beritanya di sini menyampaikan India memang menyalip Tiongkok sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia, tapi kedua negara ini tidak bersaing sebagai negara berpenduduk terbanyak. Berarti simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut adalah yang A dan C.
Hutan mangrove yang ada di Indonesia memiliki luasan sekitar 25% dari total luas hutan mangrove di dunia. Berarti Indonesia ini memiliki luasan 25% dari total luas hutan mangrove di dunia. Hutan mangrove ini memiliki peran penting bagi ekologi, di antaranya adalah mencegah abrasi, menyerap kandungan logam berbahaya di air, dan mengurangi dampak pemanasan global. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menjawab soal seperti ini harus fokus dengan isi bacaan. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang pertama, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Hati-hati di sini, jangan tertipu dengan 25%. Ya, di sini memiliki luasan sekitar 25% dari total luas hutan. Itu bukan berarti Indonesia memiliki hutan terluas. Bisa jadi ada negara lain, tapi kan di bacaan di sini tidak dijelaskan terluas di dunia, hanya 25% dari total luas hutan mangrove di dunia. Beda lagi kalau di situ luasannya sekitar 55% seperti itu. Nah, otomatis pasti itu paling luas di dunia. Berarti masih kurang tepat untuk yang A. Yang B, satu-satunya cara mencegah abrasi adalah dengan membuat hutan mangrove. Tadi memang dijelaskan, hutan mangrove itu mampu mencegah abrasi, tapi bukan satu-satunya cara. Jadi ini yang menyebabkan salah ya, satu-satunya cara. Berarti ini masih belum sesuai. Tanaman mangrove bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Memang tidak ada kualitas air di situ, tapi ingat di sini, mencegah terjadinya abrasi. Nah, ini menyerap kandungan logam berbahaya di air, ini sama saja menjaga kualitas air. Berarti yang tepat di sini adalah yang C. Kita buktikan untuk yang D, hutan mangrove hanya terdapat di negara beriklim tropis. Belum tentu dan juga tidak dijelaskan di bacaan. Yang E, tanaman mangrove hanya bisa tumbuh di tepi sungai, juga tidak dijelaskan di bacaan. Berarti yang paling tepat adalah tanaman mangrove bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Barisan bilangan 0, 6, 14, 24, 36, dan 50. Dua barisan berikutnya adalah 0, 6, 14, 24, 36, dan 50. Dari sini kita bisa memperhatikan kenaikannya. Di sini sangat teratur. 0 ke 6 ini naik 6. Terus kemudian naik 8, naik 10, naik 12, naik 14. Ya, berarti berikutnya otomatis naik 16 dan berikutnya naik 18. 50 ditambah dengan 16 adalah 66. Di sini ditambah 18 berarti 84. Berarti dua angka berikutnya adalah 66 dan 84. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,66 dikalikan 10/7 adalah, oke. Di sini kita lihat jawabannya ada 0,44, ada 0,66 dan 0,88. Berarti dari sini semuanya itu kan kelipatan dari 0,22. Berarti ini boleh saya ganti dengan 3 dikali 0,22 dikali 10/7 ya. Kita jadikan persamaan ini seperti ini. Daripada kita menghitung nanti koma-koma bisa memakan waktu yang lama. Oke, karena perintahnya yang lebih besar ya. Kita cek yang pertama 0,44 ini kan boleh dari 2 dikali 0,22 ya, dikali 20/14 ini kan bisa diperkecil
10/7 sama. Berarti ini angkanya 2, otomatis lebih kecil ya. Kita cek lagi yang berikutnya. Yang B 0,44 ini kan berarti 2 dikali 0,22. 40/28 ini juga kalau diperkecil itu adalah 10/7 juga. Kita buktikan kan 4 dikali 10 dibagi dengan 4 dikali 7. Nah, 4-nya kan bisa dicoret-coret. Nah, berarti dari sini otomatis sama saja 10/7. Berarti masih 2 dan 2. Kita cek yang berikutnya 0,66. Ini kan sama saja 3 dikali dengan 0,22. 20/14 ini juga kalau diperkecil juga 10/7 kan, 2 dikali 10 dibagi 2 dikali 7. Oke, berarti dari sini kita coret-coret berarti 10/7 juga. Otomatis di sini hasilnya 3 ya, sama ya dengan soalnya. Karena yang diminta lebih besar, kita cari lagi. Nah, coba di sini yang D 0,88 berarti kan 4 dikali 0,22 dikali dengan 3 dikali 10 kita bagi 3 dikali 7, coret-coret. Berarti 4 dikali 0,22 dikali 10/7. Nah, 4 lebih besar daripada 3. Otomatis jawabannya yang D. Kita buktikan yang E di sini 0,88 kan 4 dikali 0,22 nah, dikali 10 per. Nah, otomatis di sini juga 24. Juga tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan apa yang dimisalkan tadi. Berarti yang tepat adalah yang D. Meli akan memasangkan kata sandi pada berangkasnya dengan 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf pertama bukan O. Huruf kedua adalah A. Angka yang pertama adalah bilangan prima, angka kedua dipilih dari 2, 4, 6, 8. Berapa banyak susunan kata sandi yang bisa dibentuk dengan aturan tersebut dengan syarat, hati-hati, syaratnya tidak boleh ada angka atau huruf yang sama. Dari sini huruf keduanya selalu A di sini. Huruf pertama bukan O. Vokal kan A, I, U, E, O. Berarti tinggal I, U, dan E. Angka di sini adalah bilangan prima. Angka pertama bilangan prima antara 1 sampai 9 berarti adalah 2, 3, 5, 7. Karena sudah memuat 2, maka di sini kan tidak boleh sama. Nah, di sini 2 tidak boleh dimasukkan, berarti tinggal 4, 6, dan 8. Nah, angka terakhir masih bisa 2. Berarti di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang kedua bagaimana? Kemungkinan yang kedua adalah sama di sini I, U, dan E. Nah, angka yang kedua tidak pakai angka 2, berarti 3, 5, 7. Ini juga huruf A. Nah, di sini angka 2 saja. Berarti dari sini bisa kita hitung. Nah, I, U, E berarti kan 3 dikali 2, 3, 5, 7 berarti ada 4. Huruf A di sini ada angka 1 ya, 1. 4, 6, 8 berarti 3. Hasilnya adalah 36. Terus ini I, U, E berarti 3. Dikali 3, 5, 7 juga 3. A itu 1, 2 juga 1, 9. Semuanya kita jumlahkan berarti 45. Berarti ada 45 cara. Demikian pembahasan untuk soal-soal yang selalu muncul di UTBK di tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini juga soalnya tidak jauh berbeda. Semoga bermanfaat.
Pesan dari saya, seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Selalu belajar, semangat belajar, dan salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.